Halo semuanya, kembali lagi bersama channel kami nih. Kali ini kita akan membahas tentang sejarahnya eh, Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tahun 1999, tanggal 10 Oktober hari Senin, telah jauh malam itu, ketika sekelompok kecil yang bertugas mengenakan pakaian militer dengan sangat gagah dan rapi tengah melakukan latihan yang rumit mengenai pelantikan seorang presiden yang keempat. Upacara ini diadakan pada hari itu akan berlangsung beberapa jam saja setelah para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat memberikan suaranya. Pada malam itu juga gedung MPR dipenuhi kesibukan-kesibukan seperti awak televisi dalam dan luar negeri yang berebutan tempat di balkon pada kedua sisi ruang di sidang. Dipenuhi hampir sekitar 700 anggota MPR, berpuluh-puluh pejabat, dan sejumlah besar wartawan dan menonton yang memadati balkon belakang. Kemudian di belakang sidang sehingga balkon yang luas itu pun hampir tak dapat lagi menampung. Semuanya menyaksikan kejutan dalam perubahan keadaan anggota DPR. Kemudian praktis itu menyatakan mosi tidak percaya kepada Habibie, presiden di masa peralihan yang tengah mendapatkan serangan hampir dari semua pihak. Di kota Jakarta, tentunya juga segenap rakyat di seluruh negeri mencoba memahami berita ini dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi kemudian. Kemudian ada sekelompok kecil yang berkumpul di auditorium pada malam tersebut melakukan latihan dan tampaknya tidak terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa di luar biasa terduga beberapa jam sebelumnya itu. Mereka berlatih kalau Megawati Soekarno Putri terpilih, mereka yang akan bertindak sebagai ajudannya berdiri di kedua sisi orang yang malam itu berlaku sebagai calon presiden, berjalan menyusuri lorong tengah auditorium, kemudian mengambil posisi di podium sebagai yang mana yang terjadi dalam acara pengambilan sumpah. Mereka berlatih seandainya Habibie yang terpilih akan, tetapi karena sudah sangat ingin pulang, kelompok kecil ini bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Kemudian ajudan presiden yang baru saja ditunjuk untuk posisi yang menanyakan hal yang seharusnya tidak merupakan pertanyaan lagi. Kemudian bagaimana kalau Gus Dur yang terpilih? Nah, Abdurrahman Wahid calon ketiga. Namun sebagian jawabannya ia hanya mendengar gelak tawa singkat ketika kelompok itu meninggalkan ruangan. Tak kebanyakan oleh siapapun Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ia lebih umum dikenal dapat mengumpulkan cukup suara terpilih sebagai presiden dalam pemilihan bulan Juni itu. Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP pimpinan Megawati memenangkan lebih dari sepertiga suara. Partai Gus Dur sendiri, Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 13% suara, kurang dari 13% ya. Separuh dari sedikit dari yang diperoleh Partai Habibie, Partai Golkar. Terpilih lagi Gus Dur praktis buta dan kelihatannya amat kesulitan untuk berjalan. Kemudian setahun sebelumnya ia baru saja sembuh dari serangan stroke yang hampir merenggut nyawanya. Nampaknya tak ada gunanya melakukan latihan-latihan kalau Gus Dur menjadi menangnya. Kemudian auditorium itu kembali penuh kesibukan mengambil suara pada hari Selasa, membawa hasil yang melesat dari dugaan kebanyakan orang. Apa yang terjadi pada hari Rabu benar-benar merupakan kejutan besar bagi siapapun. Hari Rabu, Habibie mengumumkan bahwa mengundurkan diri dari pertarungan karena mendadak kehilangan calon. Beberapa jam sebelumnya pemungutan suara berlangsung, Partai Golkar itu tidak bisa mengajukan pengganti. Karena itu pertarungan dalam pemilihan presiden hanya diikuti oleh Gus Dur dan Megawati.
Kemudian ketika penghitungan suara dimulai, kebanyakan orang menganggap bahwa Megawati akan melaju untuk meraih kemenangan. Megawati memimpin, tetapi pada hitungan berikutnya keduanya secara mengejutkan berdekatan dalam perolehan suara ketika proses perhitungan telah berjalan 2/3. Masing-masing itu mengumpulkan kurang lebih sekitar 250 suara. Gus Dur mulai mengumpulkan sedikit pun lebih banyak saudara-saudara suara dan kemudian meningkatkan pada bagian akhir perhitungan. Keadaan menjadi 2 kali lebih tegang ya. Kemudian pada malam sebelumnya, pada akhirnya Gus Dur mengumpulkan 60 suara lebih banyak daripada Megawati. Kemudian terus berjalan menghampiri kawan lamanya, dia tangannya diletakkan di pundak Gus Dur. Megawati tampak tenang, tanpa menunjukkan perasaannya dan terlihat menerima kekalahan dengan anggun. Kemudian di sudut bibirnya banyak bergetar, namun kemudian matanya yang membasah menunjukkan rasa terkejutnya. Di tengah-tengah kebiasaan awak televisi yang bising, Gus Dur tampak tenang dan santai. Istrinya Sinta Nuriyah dan putrinya Yeni berdiri di sisi Megawati. Wajah mereka pun hampir dapat menyimpan dengan sempurna rasa terkejutnya. Kemudian dengan tajrid suara kegembiraan itu, Gus Dur dibantu berdiri dan dibimbing ke podium. Wajah pun mereka menyimpan sempurna rasa terkejut. Tengah-tengah jerit suara kegembiraan itu, Gus Dur dibantu berdiri dan dibimbing ke podium. 2 hari kemudian, sampul depan majalah The Economist memuat potretnya di samping judul. 2 hari kemudian, sampul depan majalah Economist memotretnya di sampul judul dengan tebal warna kuning berbunyi, Gus Dur terpilih Presiden baru Indonesia yang mengejutkan. Seorang pemimpin yang bersahaja Gus Dur itu. Ketika pertama kali Gus Dur 1989 menjadi mahasiswa pasca sarjana yang canggung saat itu, baru saja memulai menggarap disertasi doktor dengan mengamati fenomena Islam liberal. Bagi tuan rumah di Jakarta, keluarga Cina Protestan, topik yang salah pilih agak aneh. Namun ketika sebut nama Abdurrahman Wahid, Gus Dur, mereka tampak setuju. Mereka agak terkejut ketika saya beritahu bahwa saya akan bertemu dengan Gus Dur keesokan harinya. Ketika pernah terpikir oleh ketika itu bahwa seorang mahasiswa sarjana asing yang tidak dikenal orang tanpa perasaan ragu sedikit pun akan begitu saja minta bertemu dengan Gus Dur. Memang naif ketika itu, tetap kemudian terbukti bahwa rasa percaya diri sangatlah tidak salah. Kemudian bertemu dengan Gus Dur, tokoh ini terasa hangat, bersedia meluangkan banyak waktu untuk saya. Hampir tak terlihat rasa tidak sabarnya menghadapi pernyataan-pernyataan yang agak janggal. Gus Dur tampak bersahaja seperti juga lingkungan di sekelilingnya. Dalam gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kelihatan kurang terpelihara. Kemudian gedung itu di suatu jalan arteria Jakarta dengan tingkat kebisingan dan populasi yang lebih tinggi dari kebanyakan tempat lain. Baik dalam maupun di luar, terlihat seakan-akan ibu kota negara di suatu pedesaan terpencil. Keadaan itu lebih merupakan kebaikan di gedung Muhammadiyah yang terletak di perkantoran ubin berwarna putih. Jika mengunjungi kantor pusat organisasi Islam, akan terlihat bahwa perbedaan antara keduanya, perbedaan antara kota dan desa, Muhammadiyah dan NU. Kaum Muslim Muhammadiyah dinamakan kaum modernis. Pada umumnya adalah para pedagang kota dan profesional kantoran. Pendekatan mereka yang rasional dan tanpa berbelit terhadap agama mencerminkan kekotaan lahir di lingkungan mereka. Sementara orang-orang muslimin NU sebaliknya bersifat mistik, pendekatan agama rakyat kebanyakan, pendekatan sesuai lingkungan non-urban mereka.
Sukar dibayangkan ada suatu tempat yang lebih desa daripada kantor pusat NU Jakarta. Tetapi keadaan mereka itu tidak menghalangi para pengunjung yang ingin datang ke sana. Kantor pusat NU selalu dikunjungi oleh banyak orang dan banyak kiai santri sehingga keadaan kantor PNU nampak tidak mencolok, kurang terpelihara, seolah-olah memang sengaja dibuat demikian. Kantor Gus Dur sendiri dibuat secara sederhana, membatasi suatu bagian ruang biasa yang cukup lebih besar. Mejanya besar dan selalu dipenuhi dengan buku-buku dan surat-surat. Tempat duduk terdapat sebuah rak buku yang dipengaruhi oleh buku dan surat. Judul bukunya sering menarik, banyak di antara adalah karya sastra barat, termasuk Murlesi, karangan Salman Rushdie. Buku-buku yang lain mengenai studi-studi yang baru-baru ini dilakukan mengenai Islam atau politik. Pertemuan pertama dengan Gus Dur tampak terbuka berbicara dengan seorang mahasiswa bahasa jurusan Australia yang tidak dikenalnya. Segera ia berbicara mengenai apa yang telah dikerjakan dan apa yang diusahakan. Benar-benar santai, ia terlihat bersikap tidak ambil pusing walaupun ada banyak telepon dan interupsi terhadap percakapan tamu-tamu menunggunya di luar. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Gus Dur cukup padat atau gendut atau gemuk ya, perutnya yang sedikit buncit seperti perut hampir-hampir menonjol keluar membuat kemeja batik murahnya tidak bisa terkancingkan. Pada tahun 1980-an mengenakan kacamata berwarna hitam yang agak tidak pas dengan pinggir yang tebal. Mata kirinya hampir tertutup sempurna dan bahwa penglihatan mata kanannya juga tidak terlalu baik. Jelas Gus Dur bukanlah seorang fotogenetik. Giginya tidak rasa ada agak kuning. Rambutnya hitam berombak, tidak tersisir rapi. Tahun-tahun berikutnya saya memotretnya puluhan tahun atau bahkan mungkin beratus kali, namun hampir ada potret biasanya menggambarkan dengan ada sesuatu mengenai kehadirannya yang bantai magnet, tetapi jarang sekali dapat rekam dalam potret-potret. Kemudian Gus Dur terlihat foto-fotonya selalu ada foto-foto yang menggambarkan dirinya tertawa. Di saat tertawa itu pasti orang-orang tersenyum. Meskipun penampilannya sederhana, namun kehadirannya selalu menyita perhatian. Bukanlah ia seorang yang mengesankan, malah justru sebaliknya, tetapi kehangatan yang terpancar dari diri orang yang santai. Sikapnya yang bersantai, bergairah, sikapnya banyak bergairah, ditambah dengan rasa humornya yang cukup tinggi. Kecerdasannya merupakan alasan mengapa banyak disukai orang. Jelaslah satu-satunya orang yang mempunyai kesan seperti ini. Kantor selalu dikunjungi oleh diplomat, bahkan seringkali oleh orang setingkat duta besar atau sekretaris pertama. Tempat ini juga didatangi oleh banyak wartawan dari segenap penjuru dunia dan hampir selalu terdapat wartawan lokal dan aktivis organisasi non-pemerintah yang menunggunya di salah satu ruang di bagian depan. Kantor itu selalu dipenuhi oleh kegiatan. Walaupun Gus Dur bersikap santai dan sederhana, namun kelihatan sekelilingnya sikap orang terhadap dirinya ketika menemuinya jelas secara menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat penting dalam masyarakat itu. Pada 1990, majalah berita sangat penting dalam masyarakat mingguan editor memberikan anugerah kepada Gus Dur terpopuler sepanjang tahun. Kemudian di 22 Desember majalah memuat 15 halaman tulisan mengenai Gus Dur. Subjudul kuncinya sampul berbunyi tahun mulai bangunnya Islam di Indonesia. Judul liputan utamanya berbunyi suatu mosaik yang bernama Abdurrahman Wahid, sedangkan subjudulnya berbunyi subjudulnya Gus Dur orang-orang populer. Di tahun 1999 bersifat kontroversial dan tidak takut menjadi merdeka.
Pada saat Gus Dur sudah cukup terkenal dan wajahnya yang biasa terlihat sedang tertawa sering muncul dalam sampul dan majalah-majalah berita Indonesia. Seperti editor Tempo, bahkan Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, ia telah banyak muncul berita media. Akan tetapi dalam tahun dasawarsa 1990-an ketenarannya meningkat terus. Ia sangat dikagumi karena sikap belak-belakannya dan seringkali dikutip karena ia mengucapkan apa yang tak berani diungkapkan bahkan oleh para wartawan sendiri. Suatu wawancara dengan wartawan Amerika Adam Swart pada 1991, Gus berkata tidak berguna, tidak ada gunanya berdebat dengan pemerintah, tidak ada dialog juga, mereka hanya bicara sendiri-sendiri. Percakapan mereka hanyalah serangkaian monolog. Kakunya kebijakan pemerintah yang menyebabkan timbulnya represi dan hal ini pada gilirannya melahirkan sektarianisme. Kemudian di sosok pribadi sebenarnya di balik yang terlihat. Untuk bisa memahami Gus Dur adalah selalu mencoba mencari apa yang tersirat dalam tersurat. Pada umumnya tidaklah bijak untuk meremehkan Gus Dur, karena pada dirinya itu selalu terdapat sesuatu pada kasat mata. Kemudian ada juga tidak bijaksana untuk memahami apa yang diucapkan secara terlalu hafiah. Seringkali apa yang diucapkan Gus Dur bukanlah apa yang diketahui, melainkan merupakan apa yang diinginkan sebagai sesuatu yang benar. Dianggap dia akan menjadi seorang optimis dan tak terkalahkan. Kemudian seburuk-buruknya dia akan terlihat sebagai orang yang kurang tulus atau suka menipu atau kedua-duanya. Setelah berusaha keras setelah beberapa tahun untuk memahami Gus Dur, saya pun berkesimpulan bahwa berlawanan dari apa yang didasarkan lain. Gus Dur sebenarnya jarang sekali menipu dan berlaku kurang tulus. Saya meyakinkan bahwa kecenderungan yang diperlihatkan Gus Dur dalam pertanyaan-pertanyaan yang memandang enteng setelah yang dihadapinya itulah yang menggambarkan mekanisme ekstrovert dari kebiasaan untuk mengamati dirinya, dan juga tantangan-tantangan ketika menghadapi tantangan-tantangan yang benar-benar mengancamnya. Kemudian hal ini baik atau buruk, hal ini adalah salah satu sifat yang sangat ingin diubah oleh sahabat-sahabatnya. Seandainya saja mungkin untuk dilakukan sebagai seorang presiden, sifat seringkali merugikan dan menimbulkan persepsi bahwa ia tidak memahami keadaan sulit yang dialaminya atau keadaan sama sekali tidak memperdulikan hal ini. Kemudian ia memang benar-benar orang yang selalu dapat bertahan dan lolos dari bahaya. Kemudian intimidasi dan tantangan besar yang menghancurkan orang lain tidak berhasil menghancurkannya. Ia menganggap bahwa jika ia menganggap percaya diri yang berlebihan ternyata sangat penting bagi dirinya agar dapat bertahan dan tidak menyerah, maka itu mungkin jauh lebih menguntungkan daripada memendam kejengkelan. Kemudian hal itu tampak merupakan bagian tak terpisahkan dari sifat Gus Dur yang seperti insan yang belum digosok. Istilah Jawanya itu kasarnya lebih besar daripada sifat halusnya. Apa boleh buat, memang demikian cara Gus Dur bersikap seperti itu. Terkadang juga muncul karakter Gus Dur yang sangat manusiawi dan mudah diserang di balik penampilan publiknya yang selalu percaya diri. Terlihat pada November 1994, yakni pada saat ia berjuang sekuat tenaga memimpin NU untuk melawan rejim Soeharto yang sangat jahat dan juga tidak bermolar. Pada hari Selasa 5 September 1994, tepatnya pada pukul 3 hari, masa depan Gus Dur sebagai pemimpin NU tergantung pada hasil perhitungan suara yang hampir saja rampung.
Prihatin mengenai apa yang mungkin terjadi jika Gus Dur tidak terpilih meninggalkan ruangan utama gedung pertemuan yang digunakan untuk sidang pleno muktamar yang duduk di bawah atap terpal yang dipasang di lapang dan luas di luar gedung. Berhubung dengan Yeni putri Gus Dur, dia bertanya mengenai ayahnya bahwa ketika bertemu sore itu, ayah mengabdi rasa prihatin keadaannya terancam sambil menepis Raja Sirau. Kemudian ayah berkata pada ia dalam kondisi benar-benar santai. Itulah jawabannya menunjukkan bahwa keadaan sebenarnya tidaklah sepenuhnya seperti yang dikatakan oleh ayah itu. Beberapa menit sebelumnya ia berada bersama ayah dan ketika itu meletakkan kepalanya di dada ayahnya. Terkejut mendengar bagaimana jantung sang ayah berdetak-detak walaupun Gus Dur tampak penuh keyakinan, namun ia juga merasa sangat khawatir mengenai hasil perhitungan tersebut.